Segernya Le Mineral. Jadi tadi ada yang disampaikan oleh Lela bahwasanya memang ada penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan bagaimana cara penanganan sampah, ya penanganan sampah ataupun pengolahan sampah yang ada di TPA Wonokerto. Memang bicaranya tentang TPA Wonokerto, ya, yang memang sampahnya itu kayaknya sudah menjadi gunung, ya, sudah overload, sudah over capacity, jadi semuanya tidak muat. Tetapi bagaimana nantinya Laila dengan perusahaannya ini punya banyak sekali treatment sekaligus mesin untuk bisa mengolah sampah menjadi energi, menjadi sebuah hal yang bernilai ekonomis tinggi. Diresume langsung oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia Bapak Saud Marpaung, sekaligus juga nanti closing statement dari beliau. Tepuk tangan untuk Bapak Saud Marpaung. Tetap semangat. Jangan kasih kendor. Ya baik teman-teman, saya yang terakhir dan semoga juga nggak lama-lama biar kita bisa segera makan siang. Baik, terima kasih tadi narasumber yang begitu luar biasa menyampaikan materi-materinya dan saat ini saya akan presentasi sedikit saja. Jadi saya mau ngajak ini kamera keluar nih, artinya kalau ini di dalam ruangan hall, ballroom. Nah sekarang kita menuju keluar, kita ada tampilkan beberapa solusi yang rencananya akan menjadi bagian dari program kerja APSI ya, mulai tahun 2023. Ayo, let's go. Berarti kita touring ya Pak? Cukup Bapak saja? Yang lainnya boleh? Ya, ditemenin juga dong sama MC. Oke baik. Ya, jadi ini kami Yang cerita lain dulu boleh ikut tentang nggak, Pak? APSI Yang sedikit lain boleh ya. ikut nggak ya? Oh, ntar keramaian kayak Oh, iya, pasar. benar. Oke, ini saya mau jelaskan dulu visi dan misi APSI ya. Jadi APSI itu singkatan dari Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia. Asosiasi itu adalah perkumpulan, jadi anggotanya APSI ini adalah pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang persampahan. Khususnya UMKM. UMKM itu artinya kecil-kecil tapi banyak gitu ya. Ada sebagian yang skala sedang dan sedikit yang skala besar. Nah, visinya adalah mewujudkan sumber daya masyarakat atau sumber daya manusia pelaku tata kelola sampah yang kompeten dan profesional ya. Selama ini kan kalau kita lihat pelaku-pelaku persampahan itu banyak yang ya tentunya tidak profesional dan tidak kompeten. Nah oleh karena itu APSI hadir, kita akan membangun pelatihan-pelatihan, kita akan membangun edukasi-edukasi, juga standar-standar kerja supaya nanti teman-teman di lapangan ini UMKM ini bisa bekerja semakin baik ke depan dan itu adalah memang visi daripada APSI. Lalu selanjutnya membangun kolaborasi multi pihak dalam tata kelola sampah nasional. Nah, kita mau kasih tahu juga bahwa sampah ini tidak bisa diselesaikan sendirian. Ya Bapak Ibu sekalian, sampah itu harus diselesaikan secara bersama-sama, bergotong royong, bersatu padu, ya. Artinya ini mulai dari pemerintah pusat, ya. Pemerintah provinsi, pemerintah daerah, lalu juga dari kawasan-kawasan ya yang menghasilkan sampah. Tentunya seperti di Pemda DKI sudah melakukan upaya mengurangi sampah di kawasan dan itu luar biasa bagus. Kemudian juga para produsen. Nah, produsen ini siapa? Produsen ini adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki merek-merek yang kita konsumsi sehari-hari Bapak Ibu sekalian ya. Juga perusahaan-perusahaan packaging yang membuat kemasan-kemasan dari plastik, dari kertas, juga dari kombinasi antara aluminium, kertas, plastik dan sekarang teknologinya semakin luar biasa dan ini tantangannya semakin luar biasa juga untuk kita bisa mengumpulkan dan mendaur ulangnya. Oleh karena itu kita dukung ya bagaimana supaya kolaborasi multi pihak ini terjadi. Mari kita jangan sendirian, bekerja sendiri-sendiri parsial. Mari kita berkumpul bareng-bareng, kita cari solusi terbaik buat Indonesia yang efisien dan efektif. Kira-kira begitu ya. Bagaimana semua pihak memberikan energi menyelesaikan masalah persampahan ini. Jadi targetnya kami pada tahun 2025 ya, 2024 akan memiliki anggota yang jauh lebih banyak. Dan ini adalah rencana-rencana yang akan kami lakukan. Jadi pertama mengidentifikasi pelaku UMKM persampahan, lalu akan menaikkan kapasitas usaha dan kompetensi teman-teman UMKM. Lalu kami juga berencana ingin mendorong lembaga-lembaga keuangan supaya jangan terlalu bersyarat, syaratnya jangan terlalu banyak-banyak gitu loh ya.
panjang dari angka 1 sampai angka 20. Kalau bisa disederhanakan ya. Kami minta ini dari Kemenkop UKM. Tolong persiapkan juga anggaran untuk mendukung teman-teman UMKM ya. Kemudian juga koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem. Dan kami berharap pemerintah, produsen, kawasan, dan kami juga adalah bagian dari stakeholder. Kami kan yang melakukan sehari-harinya, praktek sehari-harinya, ya praktisi, ya wirausahawan, pengusaha UMKM. Kami juga bagian dari stakeholder yang selama ini sudah menyelesaikan masalah walaupun belum semua, tapi paling tidak kami sudah ada pencapaian dan kami berharap dengan dukungan semua pihak, pencapaian itu akan menjadi semakin baik dan semakin sempurna. Jadi kami yakin bahwa kalau pemerintah ya semua pihak berinvestasi membangun UMKM persambahan, maka masalah sampah akan segera cepat disolusikan dan kita akan menjadi juara. Luar biasa. Ini di slide sini ya Pak. Kita berpindah ke tempat yang lain atau masih baik, siap. kita berpindah ke tempat berikutnya ya? Gini Pak MC, ya. Tadi kan Ibu Laila kan cerita tentang TPST RDF ya. Nah ini sebetulnya yang mau diceritain. Tahu nggak bahwa ternyata di Indonesia ini 80% ya TPA atau tempat pembuangan akhir itu penuh. Dan yang parahnya masyarakat jarang yang mau dibangunkan di dekatnya ada TPA baru. Bener, takut bau soalnya pasti ya. Selain bau juga nanti mencemari lingkungan, nanti betul. sawah-sawahnya mungkin jadi kebocoran limbah sehingga tidak bertumbuh dengan baik. Karena tidak dimanfaatkan dengan baik begitu ya. Nah itu dia. Oleh karena itu ya kita akan melakukan kegiatan-kegiatan bagaimana supaya tumpukan-tumpukan itu bisa menurun, yaitu landfill mining. Lalu sampah yang fresh masuk ya, yang baru diangkut dari truk dari TPS-TPS itu diharapkan nanti bukan lagi ditumpuk lagi. Iya. Tapi nanti akan diolah pakai langsung mesin. Dikelola begitu ya. Tadi kan Ibu Laila udah cerita tuh. Iya benar. Bahwa sampah yang masuk itu bisa dijadikan salah satunya adalah RDF. Betul. RDF ini adalah energy recovery. Jadi sampah itu dikembalikan menjadi energi. Ya, jadi bisa dipakai nanti oleh pemakai-pemakainya pabrik-pabrik yang memiliki boiler ya, ataupun industri semen dan industri PLTU. Dan ini adalah kira-kira apa yang harus dilakukan nanti sama Indonesia, dan kami dengan Ibu Laila dari Ekospektrum sedang menjajaki kerjasama untuk membangun bengkel persampahan di Indonesia. Karena setelah saya cek, saya keliling ke sana kemari, kok nggak ada yang bikin ini mesin persampahan. Nah yang pertanyaannya ini kapan ini akan terrealisasi ini? Tentunya ini butuh dukungan semua pihak lagi. Harus semua pihak. Ya karena ini untuk membuat bengkel kita butuh pendanaan yang cukup besar. Dan kami pengusaha-pengusaha UMKM jujur saja mampunya baru bikin mesin giling, mesin pelet. Nah untuk mesin-mesin yang lebih canggih seperti ini, mohon kami butuh dukungan dari kolaborasi semua pihak. Begitu kira-kira. Dari pemerintah lah ya, seperti itu kah? Bisa pemerintah, bisa dari produsen, sponsor. bisa kawasan. Semua pihak? Semua pihak, terbuka, lembaga-lembaga donor dan lain sebagainya. Luar biasa. Ya, nah kalau ini apa ini Bapak? Ya nanti di TPA akan ada mesin dengan alur kerja seperti ini. Jadi General Schematic Principle of Waste Sorting Plant. Jadi nanti akan ada orang-orang yang memilah secara manual, ada juga yang memilah secara mesin, lalu juga akan ada pengolahan lanjutan menjadi pupuk kompos, RDF dan lain sebagainya. Jadi tidak ada sampah yang terbuang begitu Pak Saud ya? Jadi akan nol sampah ya, akan nol sampah. Dan diharapkan nanti tidak ada lagi pembangunan TPA-TPA baru lagi. Ya, kita akan selesaikan masalah sampah di TPA dan cukup satu TPA saja per kota. Keren, keren Nggak banget. perlu tambah-tambah wilayah maupun tambah lokasi lagi. Kita pindah, kalau ini apa ini Pak? Nah ini adalah solusi yang akan kita lakukan mulai 2023. Adalah. Jadi kita akan membangun pabrik-pabrik skala UMKM di daerah-daerah. Karena begini, selama saya keliling di Indonesia, ternyata 90% material plastik ya, daur ulang plastik, itu dikirim ke Pulau Jawa Pak MC. Paling banyak Pak, Pak Emil, dominasi ya. Jadi dikirim dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera ke Pulau Jawa. Padahal sebetulnya kalau kita mau smart, kita bisa juga bangun pengolahan di lokasi-lokasi di daerah-daerah itu. Karena contohnya nih ya, ini ada segel gas. Ya, segel gas ini terbuat dari tutup botol Pak Emil. Nih, tutup botol. Nah, kenapa tutup botol ini harus dikirim ke Pulau Jawa? Padahal segel gas ini ada di mana-mana di seluruh Indonesia ya. Kecuali Indonesia Timur, setahu saya ada beberapa tidak. Tapi di Sumatera ini segel gas 3 kilo LPG itu ada. Dan ini butuh
tutup segel gas ini. Makanya kami rencananya akan datang ke Pertamina karena ada anggota kami yang sudah sukses mengolah segel gas ini, membuat segel gas dari tutup botol, ya. Itu untuk kami jadikan rencana program kerja nasional. Jadi kami meminta kepada keren. Pertamina supaya menggunakan material daur ulang 100% untuk bikin segel gas ini. Jadi dilarang lagi, diharapkan dikurangi pemakaian ori, biji orinya. Lagi-lagi Kira-kira gitu. pesan Jadi, seperti itu ya jadi Pak? contoh nih ya, Ya, dari Makassar ke Surabaya, Surabaya. ini biaya transportasinya 7 juta. Mm-mm. Nah kalau kita buat pabrik di sini, contoh bikin segel Sudah gas, otomatis tidak perlu ya. otomatis 7 juta ini tidak keluar. Artinya ada Ya. efisiensi. Efisiensi ini anggaran ya. akan menjadi margin keuntungan buat UMKM yang mengelola. Betul. Kira-kira begitu. Nah ini adalah mesin-mesinnya. Nah kalau ini mesin-mesin yang sudah tidak canggih. Ya. Artinya ini bisa kita provide. dibeli lah ya. Ya, Ya. ini skemnya bisnis. Ya. Jadi harapan saya sebetulnya untuk material bernilai tinggi seperti ini nanti pendanaan bisa dari UMKM sendiri ataupun dari teman-teman ya, Bisa didukung dijangkau lah perbankan, didukung perbankan. Ya. Tapi untuk yang tadi sampah di TPA itu butuh dukungan semua Iya, pihak itu. Itu karena- terlalu berat. Iya, terlalu berat dan Terlalu terlalu berat. mahal ya. Ya. Oke. Nah ini bikin kantong sampah. Mm-mm. Tahu nggak kalau rumah sakit itu butuh kantong sampah warna kuning, ya? Ya benar. Nah ini wajib hukumnya, tidak boleh tidak. Ini adalah SOP Kemenkes. Ya. Kalau tidak pakai ini bisa nggak naik tingkat nanti Betul, rumah sakitnya betul, nggak dapat betul. sertifikasi. Betul. Nah ini adalah kantong sampah hitam dan ini juga dipakai hotel-hotel. Ya. Bahkan dipakai juga oleh perkebunan sebagai polybag. Mm-mm. Ya, dipakai juga sebagai mulsa untuk kalau teman-teman tahu nanam cabai, Ya. tomat, ya. Ini dibutuhkan Saya dan juga pakai ini ini di bahan rumah, bakunya tahu nggak dari mana? Dari botol oli. Dari botol oli. Botol oli, botol sampo, botol sabun, Kok botol tahu, Pak? kosmetik. Kok tahu? Ya tahu dong. Dia siap. Tahu bercanda Pak, bercanda. Iya, iya, siap. Kemana Nah, lagi ini kita Pak? Sudah? cacahan-cacahannya. Oke. Oke. Nah, yang terakhir kami juga sedang menggagas dan sekarang sudah berjalan piloting dengan sponsor ataupun produsen ya, salah satu produsen Le Mineral, yaitu kami mau mengolah label-label. Oh, ini Jadi yang terlupakan ya, terkadang Iya. memang dibuang begitu saja ya. Iya. Yang diambil cuma botol doang. Selama ini label-label seperti ini ya, kalau botolnya memang sudah diolah, Mm-mm. sudah tinggi tingkat daur ulangnya. Ya, tutupnya juga saya kira sudah Sudah banyak. cukup tinggi karena ini barang-barang. Nah, tapi labelnya ini yang bermasalah ya. Nah, kami sudah melakukan piloting. Nah, ini di sini ada Pak Lutfi dari Repal. Ayo Pak Lutfi. Mungkin bisa cerita apa yang dilakukan di Repal, silakan. Silakan Pak, bisa dipakai mic-nya. Sini Pak, sini, blockingnya biar bagus. Oke, bisa dijelaskan secara singkat Bapak. Jadi botol label Ada mic-nya ini dipakai. Nah, botol label ini kan tidak bernilai ya. mm-mm. Biasanya dibakar di TPA, nggak ada yang bisa memanfaatkan. Iya, dipandang sebelah mata lah Pak ya. Betul, panas sebelah mata. Mm-mm. Ternyata ini bisa kita olah, kita recycle menjadi palet plastik. Ini Pak, Iya, benar. jadinya ini. Iya, ini jadinya ini. Oh, Nah, walah ini jadinya Pak. dicampur dengan Campur kantong dengan kresek. garam Pak. Kantong kresek gitu kan. Dicampur dengan kantong Kantong kresek. Iya. ya. Jadilah palet ini gitu. Oh, luar. Artinya kita bisa manfaatkan. Mm-mm. Tidak lagi terbuang sia-sia Tidak ya. sia-sia. Bisa jadi palet Palet yang plastik. besar luar biasa. Dan kuat tentunya ya Pak. Kuat sekali. Udah lewat uji coba. tes. Nah, siap. Uji banting. Uji ya. coba, Betul, uji banting ya. Betul, Pak. Terima kasih Bapak. Ya Ya, kira-kira begitu Kang Emil. ya, Ternyata. kita balik ke tengah aja Pak ya. Oke, boleh, Oke, boleh. supaya juga ada resume disampaikan langsung oleh Pak Saud sekaligus juga apa yang disampaikan kepada seluruh UKM dan juga pengusaha sampah yang hadir pada siang hari ini. Monggo Pak Saud. Ya, jadi kami bersyukur ada APSI ini sebagai kendaraan wadah kami untuk bisa duduk bareng, diskusi, kemudian kami bisa sharing ya sukses story maupun kegagalan story ya. Karena nggak semua harus sukses saja yang di-sharingkan. Tapi kegagalan-kegagalan itu bisa jadi pembelajaran juga untuk kita bisa naik tingkat lagi. Nah, kami mohon ini dukungan semua pihak ya. Tadi saya bersyukur ada statement dari KLHK lewat Bapak Nixon untuk meminta kami untuk beraudiensi segera dan mungkin barangkali akan ada program kerja konkret yang bisa kita laksanakan. Begitu juga Kementerian Koperasi dan UMKM, lalu Kemendagri tadi bicara tentang bagaimana
pemerintah bekerja sama dengan swasta. Nah, swasta itu siapa? Swasta itu adalah kita-kita ini, ya, yang bergerak di bidang persampahan. Jadi saya berharap lewat webinar ini akan memberikan atensi bagi semua pihak untuk segera mendukung teman-teman UMKM ini yang sehari-harinya Bapak Ibu Saudaraku semua bergelut dengan sampah, dengan kotor-kotor. Tapi walaupun kotor-kotor ada cuannya, itu yang paling penting. Betul ya? Tepuk tangan dong, saya kira itu dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Keren sekali, tepuk tangan untuk Bapak Saud Marpaung, ketua kita semuanya ya. Sekaligus juga mengakhiri seluruh kebersamaan kita dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia Hybrid 2022. Karena sampah adalah sumber daya baru, UMKM Persampahan Maju Indonesia Bersih. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya boleh berfoto bersama Bapak Ketua, Pak Saud Marpaung bisa berfoto bersama dengan seluruh yang hadir di Ina Tretes siang hari ini. Dipersilakan untuk maju ke depan semuanya.